Sungguhnya masalah pahala ini sangat penting karena kedudukan seorang di akhirat kelak berdasarkan pahala dari amal soleh yang dia lakukan. Ya. Makanya dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bahwasanya an-najatu minan nar bimaghfiratillah, selamat dari neraka adalah karena ampunan Allah. Wa dukhulul jannah birahmatillah, masuk surga karena rahmat Allah. Namun waqtisamu ad-darajat wal manazil bil a'mal, adapun pembagian derajat level-level dalam surga adalah dengan amal soleh. Saya ulangi, selamat karena apa? Ampunan Allah. Masuk surga karena rahmat Allah. Tapi level di akhirat yang menentukan adalah amal soleh. Makanya Allah berfirman, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke surga sesuai dengan berdasarkan amal soleh kalian. Dan ternyata pahala itu hak prerogatif Allah. Allah mau kasih pahala terserah Allah. Memang ada aturan bahwasanya minimal amal soleh pahalanya 10 kali lipat. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang membawa kebaikan, satu kebaikan, maka bagi dia 10 lipat pahalanya. Ini minimal. Setiap amalan minimal pahalanya 10 kali lipat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ya, la aqulu ya, wal hasanatu bi asyri amsalihha. Ya, bacalah Al-Qur'an, ya, karena setiap huruf ada pahalanya dan setiap kebaikan, setiap huruf dapat satu pahala dan satu kebaikan dilipat 10 kali. La aqulu alif lam mim harf, aku tidak mengatakan alif lam mim satu harf. Tetapi alifun harfun, lamun harf, mim harf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu. Kalau kita baca alif lam mim, kita dapat 3 kali 10. Berapa kebaikan? 30 kebaikan. Lain halnya dengan keburukan-keburukan, satu keburukan, satu dosa, satu keburukan. Satu dosa, satu keburukan. Kecuali dosa tersebut dilakukan di tanah haram atau di bulan-bulan haram atau di bulan Ramadan, maka tetap kuantitasnya satu tapi kualitasnya diperbesar. Tapi kuantitas tetap satu. Lain dengan kebaikan di setiap saat minimal dilipat gandakan 10 kali lipat. Di waktu-waktu mulia seperti bulan-bulan haram, seperti Ramadan, seperti 10 awal Dzulhijjah, maka dilipat gandakan lagi baik kuantitas maupun kualitas. Tapi hukum asal dosa itu satu dosa, keburukan cuma satu. Hukum asal satu kebaikan berapa kali lipat? 10, itu minimal. Kecuali infak fisabilillah. Infak fisabilillah minimal 700. Kalau amal soleh yang biasanya minimal 10. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan kebajikan, satu kebajikan 10 kali lipat. Tapi kalau infak fisabilillah, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Dalam surat Al-Baqarah kata Allah Subhanahu wa taala perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah fi sabilillah untuk jihad, untuk dakwah. Karena dakwah di antaranya jihad fi sabilillah untuk para penuntut ilmu. Kata Rasulullah sallallahu man kharaja fi talabil ilmi huwa fi sabilillah hatta yarji'. Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu dari rumahnya, maka sungguhnya dia sedang fisabilillah sampai dia kembali. Oleh karenanya infak fisabilillah minimal 700 kali lipat. Allah berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalan fisabilillah." Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya jalan Allah, kamatsali habbah, seperti biji ambatat sab'a sanabil, yang kemudian menumbuhkan 7 bulir. Fi kullu sumbulatin mi'atu habbah. Setiap bulir ada 100 biji. Jadi 7 kali 100 berapa? 700. 1 jadi 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah lipat gandakan terserah yang Allah kehendaki. Apakah 700 maksimal enggak? Ila adhafin katsira, lebih daripada itu. Terserah Allah. Ini kebaikan. Beda dengan kezaliman, kemaksiatan, satu dapat satu. Kalau kebaikan terserah Allah. Allah mau kasih amal sedikit pahalanya gede, terserah Allah. Kenapa protes? Terserah Allah. Yang jelas aturannya minimal 10, kalau infak fisabilillah minimal berapa? 700. Contoh seperti sabar, Allah mengatakan, ya,
Innama yuwaffas sabiruna ajran bighairi hisab. Sabar pahalanya tanpa batas. Banyak. Memaafkan pahalanya juga luar biasa. Kata Allah, faman afa wa aslaha fa ajru 'ala Allah. Siapa yang maafkan dan membuat kebaikan, pahalanya si Allah. Terserah Allah mau kasih berapa. Bisa jadi keluar kaidah. Makanya sering-sering maafkan istri. Istri sering-sering maafin apa? Suami. Dari situ ketika kita tahu bahwasanya pahala itu hak pribadi Allah, tidak ada yang bisa atur-atur, maka kita beramal. Meskipun mungkin menurut pandangan kita kecil, rendah. Tapi urusan pahala, urusan Allah. Mau besarin, tidak ada yang bisa protes. Oleh karenanya, Nabi SAW tentu menyuruh kita beramal sebanyak-banyaknya. Tetapi, bukan berarti kita meremehkan amal sedikit. Kata Nabi, beramallah. Seperti contoh, Rasulullah SAW bersabda, ini motivasi Nabi. Untuk tidak meremehkan amal apapun. Kita beramal meskipun sedikit-sedikit. Sedikit. Tapi kalau variatif lama-lama banyak atau tidak? Banyak lah. Kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talik. Janganlah meremehkan kebaikan apapun. Jangan pernah meremehkan karena pahalanya yang tahu siapa? Allah. Allah mau kasih besar urusan Allah. Makanya Ibnu Mubarak berkata, rubba amalin saghir tu'azzimuhun niyyah. Betapa banyak amalan sedikit jadi besar gara-gara niat yang luar biasa. Pahala terserah Allah. Maka Rasulullah mengatakan jangan pernah meremehkan amal apapun. Walau antalqa akhaka biwajhin talik, meskipun hanya sekedar tersenyum ketika ketemu saudara. Antum senyum, tapi ingat senyum karena Allah ya. Bukan senyum karena ada udang di balik batu. Bukan senyum karena menggoda akhwat, apalagi menggoda istri orang, ittaqillah. Enggak boleh. Kalau senyum karena dia seorang mukmin, saya seorang mukmin. Senyum karena ingin menyebarkan akhlak. Semakin banyak kita senyumi, banyak pahala enggak? Banyak. Makanya Rasulullah berkata, innaka lan tasa'an nas, innakum lan tasa'un nas bi amwalikum. Kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian. Kita mau sedekah sama orang banyak, 1000 orang, enggak mampu, duit enggak cukup. Taruhlah mampu. Bagaimana kalau 1 juta orang? Enggak mampu. Walakin yasa'ahum bastul wajhi, tapi kalian bisa meliputi mereka dengan senyuman. Antum bisa senyum di depan 1 juta orang, bisa enggak? Mau 1 miliar orang senyum bisa. Tinggal senyum aja. Yang melihat senyum kita. Jadi pahala banyak. Orang lihat kita senyum semua senang. Dapat pahala enggak? Jangan remehkan kata Nabi senyum. Senyum kalau kali 100, kita senyum 100 orang, banyak nih lama-lama. Tapi jangan tebar pesona, bikin fitnah ya. Mau saya ini contoh, Rasulullah jangan mengatakan jangan remehkan karena pahala urusan Tuhan, urusan Allah. Benar ada dalil-dalil. Oh ini pahalanya gede, ini pahalanya kecil. Ini hukum asal. Terkadang Allah ingin besarin yang ini, terserah Allah. Oleh karena jangan pernah meremehkan amal sedikit pun. Karena setiap amalan, setiap senyum ada pahalanya dan akan mempengaruhi status ekonomimu di hari kiamat kelak. Mempengaruhi status kebahagiaanmu di hari kiamat kelak. Rasulullah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang melakukan kebaikan meskipun seringan zarrah, dia akan melihat hasilnya. Zarrah itu apa? Zarrah itu adalah ungkapan orang Arab menunjukkan yang paling ringan. Ada yang mengatakan zarrah adalah semut kecil. Semut kecil kalau ditimbang mungkin enggak terdeteksi timbangannya. Saking kecilnya. Ada yang mengatakan zarrah adalah kalau kau pukul tanah terus kau bersihkan ada debu, satu namanya zarrah. Saking kecilnya. Ada yang mengatakan zarrah adalah partikel yang kalau kau buka jendela lihat masuk cahaya yang kecil-kecil namanya zarrah. Intinya itu kalau kau ambil partikel kecil tersebut taruh di timbangan, ada terdeteksi enggak? Enggak. Tapi kalau Allah terdeteksi dan ada balasannya. Dan balasan itu pasti mempengaruhi nasibmu di akhirat, di alam barzah. Berpengaruh di akhirat juga berpengaruh. Kata Nabi, jangan meremehkan kebaikan apapun meskipun sekedar tersenyum. Kata Rasulullah SAW, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyum di hadapan wajah saudaramu adalah apa? Sedekah. Ini contoh, jangan remehkan. Rasulullah suruh jangan meremehkan, berarti dia beramal meskipun kelihatannya sedikit, meskipun kecil, jangan remehkan. Rasulullah larang dan Rasulullah menggunakan
La nahi dengan nun taukid, la tahkiranna. Kalau bahasa Indonesia artinya jangan sekali-sekali, jangan pernah meremehkan kebaikan sedikit pun. Contoh lagi Rasulullah SAW mengatakan, ya, fattaqun nara walau bi syiqqit tamrah. Jagalah diri kalian dari neraka meskipun hanya bersedekah sepenggal korma. Sepenggal korma berapa nilainya? Enggak ada nilainya. Tapi kalau kau tidak punya apa-apa kecuali itu, jangan pernah meremehkan. Ini bisa jadi menyelamatkan kau dari neraka jahanam. Kalau tidak ada fungsinya, kenapa Nabi motivasi? Nabi mengatakan, jagalah diri kalian meskipun dengan bersedekah sepenggal korma. Berarti sepenggal korma bisa menyelamatkan dari neraka atau tidak? Bisa. Kalau enggak bisa, ngapain Nabi bilang begitu? Tapi serahkan sama Allah, Allah yang tahu. Sepenggal korma bisa saja dengan ketulusan luar biasa, dengan sebab tertentu bisa menyelamatkan kau dari neraka. Apalagi sekarung korma. Ini bukan Nabi ngajarin untuk pelit, enggak. Tapi kalau kau tidak punya apa-apa, kalau kau belum terbiasa bersedekah kecuali baru sepenggal, lakukan aja dulu. Lakukan aja dulu, jangan pernah meremehkan. Ya, hidup cuma sebentar, umur kita cuma sebentar. Enggak ada yang tahu kita hidup sampai kapan. Ya, yang bisa kita lakukan, lakukan.